Halo, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel, guys. Ketemu lagi di channel aku di Demimo, guys. Oke, di video kali ini aku mau sharing mengenai hipertiroid subklinis yang aku derita ya, guys. Jadi barangkali ini video bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang mungkin di luar sana juga punya gangguan tiroid yang hampir sama kayak aku. Nah, ini sekedar sharing-sharing aja. Jadi sebenarnya guys, aku tuh punya gangguan tiroid udah dari waktu kuliah, dari lebih dari 5 tahun ya. Waktu itu aku sadarnya waktu megang leher, bagian leher. Kenapa bagian leher ini kok ada kayak benjolan gitu? Dan itu menurut aku nggak wajar, karena sebenarnya tidak ada gejala apapun, nggak ada yang rasanya kayak demam lah atau nyeri atau apa, tapi tiba-tiba ada kayak benjolan gitu. Langsung aku panik dan kemudian aku diantar waktu itu sama mamaku ke rumah sakit untuk segera observasi ya, untuk diperiksa sama dokter spesialis. Aku waktu itu langsung pergi ke spesialis penyakit dalam, guys, waktu di salah satu rumah sakit di Surabaya. Kemudian langsung sama dokter penyakit dalamnya disuruh untuk ronsen. Habis itu diperiksa, oh iya ini memang ada gangguan di tiroid gitu. Tiroid itu letaknya ada di bagian leher, di bagian depan sebelah sini. Nah, ada benjolan gitu, tapi nggak terlalu besar ya, maksudnya nggak kelihatan kayak gondongan, itu bukan. Jadi lebih ke dalam, dan kalau nggak diraba juga nggak akan tahu gitu ya, guys. Nah, setelah itu dari spesialis penyakit dalam, aku dirujuk ke subspesialis endokrin, atau yang dokter yang memang khusus tahu tentang penyakit ini gitu ya, penyakit tiroid gitu. Dan alhamdulillah di rumah sakit itu ada profesor, siapa ya namanya, pokoknya lupa, Profesor Agung atau siapa itu. Beliau sudah cukup sepuh ya, dan memang sudah paham mengenai tiroid gitu, subspesialis endokrin gitu. Dan beliau kemudian langsung segera menyuruh saya untuk cek darah, kemudian USG leher ya, untuk lihat tiroid berapa ukurannya, seperti itu. Itu dulu langkah pertama yang aku disuruh observasi. Kemudian aku cek darah, cek hormon terutama ya, terus kemudian USG leher, dan betul memang ada benjolan seperti itu. Kemudian dinamakan namanya nodul katanya ya, dan aku lupa tepatnya itu berisi cairan atau massa, maaf aku lupa banget. Pokoknya intinya memang ada benjolan. Terus kemudian diperiksalah oleh dokter spesialis endokrin itu. Kemudian dibaca hasil labnya, oh ternyata memang pada saat itu aku hipo, terus dikasih obat hormon kayak gitulah. Nanti 16 kali ya, kemudian periksa lagi, karena ini menurut saya nggak perlu operasi gitu kata beliau. Waktu itu hipotiroid. Kemudian karena aku waktu itu nakal ya, maksudnya jangan ditiru ya guys, udah lama nggak kontrol. Kemudian karena tidak ada gejala apa-apa selain cuman gampang capek gitu doang, dan nggak ada gejala-gejala lain. Tapi aku kebetulan dulu sempet pengen periksa lagi, kontrol lagi beberapa tahun kemudian, dan akhirnya aku kontrol hormon, jadi kayak FT3, FT4, TSHS kayak gitu, hormon tiroid. Dan hasilnya ternyata aku kena hipertiroid subklinis kata dokter, karena aku konsul lagi kan, hasil labku seperti ini dok. Ini di dokter yang berbeda dan rumah sakit yang berbeda ya waktu itu, dan memang dinyatakan hipertiroid. Jadi obat yang dulu yang aku minum harus di stop gitu. Kemudian dikasih obat, waktu itu dilihat tidak ada gejala-gejala yang khas ya, seperti jantung berdebar-debar, mata melotot dan lain sebagainya, cuman ngerasa capek aja dan ada benjolan. Jadi aku cuman dikasih salah satu obat hipertiroid. Sayangnya obat tersebut tidak cocok di aku. Akhirnya aku stop. Aku karena merasa baik-baik aja, nggak ada gejala, ini jangan ditiru ya guys. Kemudian aku stop. Nah kemudian guys,
karena waktu itu aku hamil anak pertama dan aku harus kontrol lagi tentang tiroid karena ini berpengaruh juga ya ke janin. Jadi aku kontrol lagi, terus habis itu ternyata TSH-ku sangat rendah, tapi FT3 dan FT4-nya normal pada awal kehamilan. Itu normal. Kemudian di tengah-tengah pas mau melahirkan itu bulan ke-7 apa 8 itu disuruh tes lagi untuk ngecek tiroidnya apakah aman atau enggak untuk ke janin gitu ya. Setelah itu dicek lagi dan ternyata FT3-nya naik, FT4 normal, TSHS-nya yang tetap rendah. Kata dokter sih waktu itu pas saat aku mengandung itu tidak ada gejala khas yang khusus, jadi belum perlu obat karena sudah ada remisi, nggak tahu lah istilahnya itulah gitu, jadi masih dikatakan aman, jadi tanpa obat aman. Dan ya udah setelah lahiran ini guys, stamina aku tuh mulai nggak terlalu ruso-ruso gitu ya. Jadi stamina aku ini udah mulai kayak gampang capek, gampang lemes, kadang sampai gemeter, gak enak banget lah pokoknya di badan, udah beda banget kayak sebelum aku lahiran kayak gitu. Nah akhirnya aku konsul lagi dan aku cek lagi nih hormon, konsul ke dokter penyakit dalam, tapi memang perlu digarisbawahi bahwa kalian harus menemukan dokter yang cocok ya, yang nggak sampai bikin down dan kepikiran yang macam-macam. Jadi kalian jangan takut karena insya Allah penyakit ini tuh bisa dikontrol, walaupun mungkin untuk penyembuhannya agak lama ya, untuk namanya juga hormon. Kemudian aku coba di telemedicine online gitu di Halodoc, karena kebetulan di kota kecil ini, di kotaku waktu itu di daerahku itu bukan ada spesialis endokrin. Akhirnya aku pertamanya iseng konsul ke penyakit dalam biasa, beliau-beliau yang aku harap sih mengerti ya kelainan tiroid aku gitu. Kemudian ada beberapa dokter yang bilang oh aman kok kalau hipertiroid subklinis, selain nggak ada gejala khas nggak dikasih obat kayak gitu. Tapi aku masih ngerasa kayaknya aku butuh second opinion. Akhirnya aku konsul lagi, cari lagi di telemedicine itu dokter, aku lihat juga kan pengalamannya sebagai dokter spesialis penyakit dalam itu berapa tahun kayak gitu. Aku coba, akhirnya aku menemukan satu dokter yang akhirnya aku dikasih obat hormon diterapi dengan syarat low dose atau dosis yang rendah, karena TSH-ku sangat rendah, jadi bagaimanapun juga harus diterapi biar nggak mengganggu aktivitasku yang benar-benar yang tiba-tiba capek banget atau lemes banget, nggak bisa bangun kayak gitu-gitu, itu harus benar-benar diterapi. Nah kemudian alhamdulillah ya, beliau ini dosis obat hormon gitu, obat anti tiroid lah ya. Jadi seperti ini kayak gini, aku nggak kasih tahu ya obatnya karena beda-beda. Intinya seperti ini, obatnya ini sudah habis, aku minum harus selama kurang lebih 6 bulan dengan dosisnya nggak terlalu heboh ya, karena yang ini aku alhamdulillah cocok, nggak ada efek samping seperti obat yang dulu pernah aku minum. Jadi dari situ kemudian dokternya tuh menganalisis dan akhirnya oh ya udah deh kamu pakai obat yang ini aja gitu. Jadi obat yang ini yang aku konsumsi, ini aku minum tuh sampai sudah jalan sebulan lebih. Ini masih banyak ya nih aku minum. Nah jadi saran aku teman-teman, kalian bisa follow Instagram, ada komunitas untuk tiroid itu namanya Vita Tosca kalau nggak salah, aku share nanti di sini. Itu alhamdulillah cukup membantu, bahwa ternyata selama ini banyak banget juga penyintas yang macam-macam ya, ada hipotiroid, ada hipertiroid, ada yang Graves disease atau ada yang autoimun lah, pokoknya banyak deh yang tentang gangguan tiroid. Yang bisa follow aja Instagram itu karena itu sangat membantu, komunitasnya juga sangat membantu memberikan wawasan tentang gangguan tiroid ini gitu guys, gitu ya. Jadi alhamdulillah sih setelah aku minum obat anti tiroid ini yang diresepkan oleh dokter spesialis penyakit dalam, itu tidak ada lagi yang
rasa lemes yang parah ya, lemes yang walaupun aku kecapean tapi nggak sampai separah dulu. Kemudian aku juga nggak gampang kayak demam kalau misalkan lagi kecapean, karena dulu tuh dikit-dikit aku tuh ngerasa kayak badanku kayak sumeng-sumeng, tapi aku termo itu normal gitu suhunya. Itu salah satu juga apa namanya ciri dari hipertiroid. Terus kalau misalkan mau haid atau mau mens itu yang biasanya apa namanya benjolan di leherku ini sakit ya, nyeri kayak teng 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 gitu. Nah ini sudah mulai nggak kerasa. Jadi kalau mens itu nggak ada kayak hormonnya apa ya di tiroid aku tuh di leher itu nggak sakit tuh, alhamdulillahnya gitu. Jadi buat teman-teman di sana yang mungkin punya masalah atau gangguan tiroid, kalian jangan takut untuk konsultasi ke dokter. Nggak semuanya harus segera dioperasi. Kalau memang dioperasi memang ada tahapan-tahapannya lah, maksudnya gitu. Jadi sebaiknya memang jangan dibiarkan kayak saya kemarin-kemarin itu udah berapa tahun, jangan ditiru karena itu nanti bakal ngefek ke depannya, apalagi yang wanita ya mungkin yang untuk program hamil lah dan lain-lain, itu harus segera konsul ke dokter spesialis penyakit dalam. Kalau misalkan di kota kalian juga ada subspesialis endokrin juga lebih baik lagi. Gitu aja sih teman-teman, semoga sharing aku bisa bermanfaat buat teman-teman dan semangat semua untuk sembuh. Itu aja sih. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.